Ya, Ya. coba Bapak jelaskan deh. Baik Pak. Jadi tadi saya jelaskan bahwa kapasitas kita 40 ton Pak, dan syukur alhamdulillah masyarakat juga makin meningkat kesadarannya sehingga kebutuhan kita untuk menjual ke masyarakat terus meningkat Pak. Tahun lalu kita menjual 43 ton, ya, 37 ton, tahun ini kita targetnya 45 ton Pak. Persoalannya adalah tambang milik Antam Pak, yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor Pak, itu produksinya cuma 1 ton setahun Pak. Cuma 1 ton setahun. Jadi emas yang dihasilkan oleh Antam, ditambang oleh Antam itu cuma 1 ton setahun. Sementara kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43 ton. Nah, dari mana emas lainnya didapat? Nah, tentu saja kita mempunyai standarisasi dan SOP Pak. Bahwa pertama kita ambil dari lokal. Dari lokal yang pertama adalah buyback Pak. Jadi emas masyarakat yang dulu dibeli di Antam, kemudian butuh cash dijual kembali ke Antam, itu menjadi sumber bagi kami untuk dicetak dengan versi yang baru. Itu cuma 2,5 ton Pak, 1 tahun dapatnya. Jadi kita masih shortage banyak. Dari mana yang lainnya? Dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang memurnikannya di Antam. Jadi ada beberapa perusahaan Pak seperti Indomuro, kemudian juga NHM, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menambang emas. Mereka memurnikan di Antam, kemudian kita menawarkan Pak, apabila emasnya boleh dibeli sama Antam. Mereka mau menjualnya ke Antam. Nah, persoalannya adalah tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk menjual ke Antam. Jadi menjadi fleksibilitas bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk menjualnya di dalam negeri ataupun mengekspor Pak. Karena sifatnya yang seperti itu tentu saja terjadi tawar-menawar Pak. Nah, tawar-menawar di sini ada elemen pajak juga Pak, yang membuat bagi perusahaan tambang lebih fleksibel bagi mereka untuk mengekspor dibanding dengan menjual kepada Antam. Di antaranya ya, kalau mereka menjual emas ke Antam, mereka minta peraknya juga dibeli sekalian Pak. Karena sulit bagi mereka untuk menjual peraknya saja kalau emasnya sudah diambil Antam. Dengan bundling ini ada pajak juga Pak yang muncul di situ, PPN 13%, sehingga itu berat bagi mereka dan bagi Antam juga tentunya. Nah, oleh karena tidak ada kepastian ketersediaan di dalam negeri Pak, artinya tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang yang menambang di Indonesia untuk menjual ke Antam. Dan B2B-nya tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan tersebut untuk menjual kepada Antam emasnya saja, maka Antam masuk ke porsi ketiga Pak. Tadi buyback, kemudian local sourcing, kemudian yang ketiga adalah membeli sourcing emas dari luar negeri. Import emas Pak judulnya Pak. Dari mana Antam mengimportnya? Dari semua perusahaan ataupun lembaga yang terafiliasi dengan LBMA. Jadi kita tidak asal Pak mengimpor tuh. Dari selalu perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada 3 Pak, bullion bank, refinery, maupun trader. Nah, inilah yang kemudian terasosiasikan bahwa seakan-akan kita mengekspor emas, padahal Antam tidak pernah mengekspor emas kita Pak. Jadi yang mengekspor emas itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kita membeli dari bullion bank maupun refinery maupun bullion trader yang ada di Singapura maupun Australia. Dengan harga apa? Dengan harga pasar Pak. Jadi semuanya itu sebenarnya transparan dan bisa dilacak. Lalu kenapa Antam import? Ya judulnya terpaksa Pak. Karena kebutuhan masyarakat besar sementara sumber tidak ada. Gimana Pak? Nah, ini ada berita baik Pak. Bapak ini kan satu grup. Kita pemerintah bentuk yang namanya Mind ID, ya, betul kan? Tentara loh di rootnya. Nah, itu nggak bisa dibicarakan di internal. Kan Freeport itu 51% sahamnya milik Indonesia kan? Iya kan? Di root Freeport itu siapa namanya itu? Tony Wenas ya? Masih ya, belum diganti ya bersangkutan. Jadi Tony Wenas itu kan harusnya nurut sama Indonesia. Nah, tolong Bapak bicarakan di internal Bapak, bisa nggak emas Freeport itu kita yang beli daripada Antam yang impor. Nah, ini PR ya. Nanti kita jadiin kesimpulan rapat nih. Silakan Pak. Baik Pak, selanjutnya mungkin saya jelaskan lagi Pak, karena seperti yang tadi Bapak pimpinan sampaikan Pak, pemikiran tersebut juga sudah ditangkap oleh Mind ID Pak. Dan produk emas murni dari Freeport Pak, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, itu memang baru keluar tahun 2025 Pak. Karena sebelumnya tidak ada mereka olah di Indonesia. Betul. Nah, oleh karena itu, per tahun 2025, Antam di bawah bimbingan Mind ID dan Freeport Pak sudah membuat kerjasama Pak. Sekarang Pak. Jadi mulai April, mereka sudah mulai menghasilkan di bulan April sampai akhir tahun tuh perkiraan akan ada sekitar mungkin maksimum 9 ton Pak.
Sudah. Jadi ada kontrak kita sampai 25 ton bahkan 30 ton itu bisa kita ambil, Pak. Pimpinan, konfirmasi sedikit. Pak Dirut, berarti yang diproduksi Freeport atau yang dibawa ke luar negeri sebelum tahun 2025 itu apa, Pak? Jadi konsentrat, Pak, bentuknya. Konsentrat, Pak. Jadi hasil dari proses dari biji menjadi produk intermediate, Pak. Itu Berarti namanya masih konsentrat. bentuk tanah gitu, kayak lempung pasir hitam, gitu. Pak. Pasir hitam di dalamnya ada tembaga, ada emas, Pak. Pasir hitam, Iya. itu disebut konsentrat. Iya. Di dalamnya masih ada tembaga, masih ada Emas. emas, Iya. masih Dan ada lain-lainnya lah. perak, Iya. dan lain-lainnya. Iya. Nah, itu yang dibawa ke luar negeri sama Freeport, dijual ke luar negeri gitu atau gimana, Iya. Pak? Sebenarnya pemerintah sudah lama kan, Pak, meminta mereka untuk buat smelter. Nah, smelter sudah jadi setelah smelter yang di Gresik kemarin terjadi, Pak, jadi sudah tidak ada lagi konsentrat yang dibawa keluar. Sebelumnya dibawa keluar, Pak, itu kurang lebih saya nggak tahu angkanya. Pokoknya kan smelter itu baru ada satu, Pak, ya, di Gresik itu. Nah, sekarang udah ada lagi, Pak, yang baru, Pak. Jadi tidak ada lagi konsentrat diekspor keluar. Oke, berarti habis dikeruk segitu banyaknya, negara cuma dapat sedikit aja berarti, Pak, ya, kalau sebelum 2025 itu. Konfirmasi sedikit aja, Pak. Mungkin jangan saya yang jawab deh, Pak. Oke, ya. Ya. Udah lanjut, Karena Pak. ada kan di situ ada Nah, ini royalti. biar publik tahu kan. Siap. Maksud Pak Jadi, Hakim itu maksudnya. Jadi apa yang selama ini mungkin diperjuangkan oleh semua pihak, Pak, baik dari legislatif maupun eksekutif, Pak, ini kan sudah terwujud sebenarnya, Pak. Jadi smelter punya Freeport sudah dibuat sehingga 100% konsentrat yang diproduksi itu semua diolah di Gresik, Pak. Dan Antam saat ini seperti tadi Bapak pimpinan sampaikan sudah berkontrak, Pak, dengan Freeport. Jadi emasnya Freeport itu diambil sama Antam sekarang, Pak. Keseluruhan, Pak. Keseluruhan yang tersedia yang mereka produksi, ya, karena kebutuhan kami masih lebih besar, Pak, sebenarnya. Jadi kalau saat ini produksinya Freeport perkiraan di tahap awal ini, Pak, karena memang lagi proses commissioning dan juga ada beberapa kejadian, itu mungkin baru 25 ton, kita butuhnya mungkin kita bisa sampai 40-50 ton, Pak, nantinya itu, Pak, per tahun, Pak. Jadi mungkin sebagai informasi saja, Pak, bahwa sebenarnya potensi emas dari Indonesia ini kan cukup besar, Pak. Yang legal itu dari perusahaan-perusahaan yang besar maupun perusahaan PMDN maupun PMA, Pak, itu kurang lebih kisarannya antara 90 ton per tahun, Pak. Nah, sementara yang belum dilegalkan artinya dilakukan secara mungkin lewat masyarakat ataupun individu dan inisiatif sendiri, itu bisa lebih dari itu, Pak, potensinya. Yang perlu kita pikirkan, Pak. Bapak, mohon maaf, Pak, impor Bapak berapa setahun, Pak? Dari Bapak impor dari Singapura itu berapa setahun? Mungkin 30-an ton, Pak. 30 ton. Padahal produksi dalam negeri Potensi itu kita 90 ton, Pak. ya, berarti kan 90 ton. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak ekspor ke luar negeri. Iya, ada yang sebagian dijual ke perusahaan perhiasan, tapi ada juga yang diekspor. Oke. Pimpinan. Nando, pimpinan. Sebelum kita melaju lagi, Pak, saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Bapak Antam berarti produksi sekitar bisa 1 produksi ton, sekitar 90. 1 ton, Pak. Bukan, Tambang bukan. kami Untuk ini pencetakan emasnya 40 ton, Pak. bisa sampai 90 tadi katanya. 90 itu kebutuhan ton itu adalah semua. Oke. produksi emas di Indonesia, Oke, Pak. dari 40 Antam hanya produksi 1 ton. Iya. Dan tambangnya kondisi Antam dapat dari sendiri. Antam dari Freeport sekitar 25 ton sampai 30 ton. iya. Berarti ada sisa sekitar 40 Ya. 30-an ton yang diimpor. Gini, 25 ton dengan Freeport itu belum terwujud, Pak. Betul, Baru betul, ada- ya saya tahu. iya. Nah, tapi kan kapasitasnya berarti kan 40 ton per tahun. Betul. Betul kan? Bapak pernah riset nggak, Pak, di Indonesia itu produsennya emas itu bisa mencapai 40 ton nggak, Pak? Produsen tambang emasnya, Pak, itu bisa 90 ton, Pak. Oh, itu sisanya siapa aja, Pak? Banyak, Pak, perusahaan-perusahaan asing ada, PMDN juga ada. Nah, hasilnya itu, Pak, itu kan mereka bisa ekspor, Pak. Oh iya, saya tahu. Oh, berarti kalau kita bicara sumber daya alam kita Iya. tanpa diekspor itu berarti mencukupi untuk Bisa, Pak. Bisa, ya? Maksudnya aspirasinya sebaiknya jangan diekspor gitu, Pak. ya makanya tadi saya tanya kan kalau Iya. misalnya barangnya nggak ada kan percuma aja gitu. Tapi ternyata barangnya ada cuma Ada, Pak, sebagian ada. besar itu diekspor semua Betul, gitu ya. betul. Jadi Bapak harus impor gitu ya. Iya, Pak. Wah, itu harus Iya, karena memang peraturannya tidak mengencourage orang untuk jual di dalam negeri, Pak. Iya. Oke, makasih, Pak. Gitu. Izin melanjutkan, Pak. Jadi nanti dengan adanya minting factory di Surabaya ini, maka produksi kita akan menambah lagi 30 ton, Pak, sehingga totalnya menjadi bisa 70 ton.
ya 1 tahun untuk mencetak kepingan-kepingan emas yang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia, Pak.